Ini logo bintang David di tempat Imam Mihrab. Ini logo apa sih sebenarnya? Anak. Apa itu? ANKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz K, kita ada di tempat pusat pemakaman orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di sini. Nah, Dan mereka hidup bersama masyarakat Nusantara. Belum ada Indonesia waktu itu. Belum. Sebelah kanan kami adalah tempat pemakaman orang-orang Kristiani. Ini ada logo salib seperti ini ya. Oke. Yang perlu kita bahas adalah tentang pertama tentang logo heksagram. nah, Yang lalu Ustadz, saya Ya. ke Mesir. nah, Di Mesir itu saya menjumpai masjid Ya. yang mihrabnya, tempat imamnya ini, nah. ada logo heksagram yang disambung-sambung begitu, tersambung-sambung. Itu kalau kita melihat ini logo Yahudi, logo bintang Daud kata orang Yahudi. Heksagram tersambung-sambung. Nanti sambil videonya nanti kami tayangkan di Mesir itu. Nah, Saya tanya kepada orang Mesir, oh itu sudah biasa. Ini logo sudah umum katanya. iya, Nah, pertanyaannya, ya. ini logo apa sih sebenarnya? Anak. Apa itu? ANKH. Lambang huruf dewa di dalam hierograf. Huruf-huruf Mesir kuno. Kita sering lihat yang ada gambar elang, gambar perahu, gambar bunga, terus orangnya gini-gini. Itu huruf. Ya, huruf. Termasuk di dalamnya anak. ANKH. Anak. Anak itu lambang dari huruf, satu huruf kepada para dewa Mesir. Sehingga orang Mesir udah nggak aneh lihat itu. Nah, diperkirakan The Star of David adalah mengambil dari kebudayaan Egypt atau Koptik. Bukan Egypt ya, Egypt itu udah kesini, udah Mesir. Koptik. Contoh dari Rameses II. Rameses II itu ketika Bapak Moshe Rabenu Ya. membawa keluar itu di zaman Rameses II. Rameses II paling banyak gambar ini. Ini bukan untuk David, tapi untuk anak. Anak itu satu huruf untuk yang ada di atas kepala dewa Mesir. Jadi ini hal biasa. Artinya apa? Anak itu apa? Dewa kematian dan kehidupan. Dia yang berurusan dengan orang yang bisa mati tapi hidup lagi. Jadi orang Yahudi ini mengambil logo ini. Ya, karena dari kedekatannya kebudayaan dengan Mesir. Masiah. Masiah itu dipercayai adalah seorang yang tidak mati, kalaupun dia mati dia bangkit lagi, lalu dia bisa memberikan kehidupan bagi bangsa Israel. Tapi kemudian diambil, Ya. diklaim oleh orang Israel Bisa jadi? untuk bendera. Ya. Oh, itu bukan orang Israel, maaf, jangan marah. Itu Theodor. Oh, beda dong. Beda. Theodor Herzl beda dengan orang Israel. Loh, dia orang Israel? Bukan. Dia orang Khazar. Theodor Herzl bukan orang Israel. Dia Khazar. Khazar tahu namanya dia orang-orang dari ini Gypsy. Orang-orang yang biasa nomaden pakai kereta gerobak besar. Perempuannya biasanya pakai ikat kepala lalu antingnya besar lalu ada bola suka sihir. Bola. Tahu, pernah lihat itu? Lalu musiknya suka yang nari-nari gitu, yang flamenco, tahu? Flamenco, gitu. Nah, mereka ini pada suatu saat berdiam di daerah Khazar, itu perbatasan antara Turki Asia dengan Turki Eropa. Mereka berdiam di situ, lalu mereka mengakui kebenaran keyahudian, lalu mereka convert. Jadi Khazar itu bukan orang Yahudi, tapi yang satu suku, satu kerajaan yang convert, yang apa? Masuk agama Yahudi. Namanya proselit. Dia proselit orang Khazar. Disebut sebagai the 13 tribes atau suku ke-13. Gitu. Oke, baik. Bapak Theodor Herzl ini Iya. mengambil logo itu Iya. untuk bendera Israel. Iya. Maksudnya tujuannya apa? Untuk propaganda, untuk menyatakan bahwa yang membutuhkan tanah Palestina itu kami orang Israel dalam pembuangan. Bukan. Bukan orang Yahudi dalam pembuangan. Orang Yahudi dalam pembuangan dia akan tetap di negaranya. Karena ada di kitab Keluaran Bilangan Ulangan ya ditulis, jika engkau hidup di satu negeri sebagai orang asing, maka berdoalah untuk negeri itu dan hidup di situ.
Jangan melawan kepada pemerintahnya. Itu ajarannya. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang a nation without state. Pernah dengar? Iya. Sampai detik ini orang Yahudi bilang, kami beriman, kami tidak butuh negara. We are the nation, kami state. bangsa without state. Gitu. Ya. Jadi yang ngotot sekarang untuk punya tanah itu justru bukan orang Yahudi. Yang lebih banyak itu Yahudi pesek. Selamat menikmati Yahudi tapi masih makan tempe. Sok-sok ngebelain Zionis. Cloud. Banyak saudara kita yang membela Yahudi, ya. Tetapi sejatinya mereka bukan membela Yahudi, mereka aslinya benci Islam. Iya, itu aja. Dari lahirnya sudah benci Islam. Iya. Tapi sok-sokan benci Yahudi. Iya. Padahal Yahudi kemarin kan ada video viral kan. Pendeta yang diludahi sama anak-anak orang Yahudi itu, orang Israel itu, di Yerusalem kalau nggak salah. Orang Yahudi sejatinya benci. Karena ada hukum agamanya. Kalau Islam ada namanya syariah. Kalau di dalam keyahudian namanya halakah. Saya pernah ngobrol ini dengan Bapak Rabbi Yakob Baruk di Tondano. Saya bilang, halakah yomit itu? Langsung beliau, iya, tapi kan, gitu kan. Iya, Ustadz K. Sehat-sehat Bapak Rabbi Yakob. Dia membenarkan. Ngeludahin orang Kristen adalah aturan agama orang Yahudi. Di mana itu? Ya. Aturannya di mana? Halakha yomit. Oh, kemarin saya sempat tanya kepada kawan, ada yang bilang begitu. Itu adalah aturan memang. Aturan. Yang istilahnya sunnah. Iya, sunnah. Tapi saya tanya, di mana itu? Nggak bisa jawab dia. Halakha. Halakha yomit. Iya. Oke. Halakha yomit. Baik, kepada saudara-saudara kita semuanya yang sok-sokan ya, membela Zionis untuk membantai orang-orang di Palestina itu, anak-anak mati, ibu hamil mati, ya kan, wanita mati, dibom begitu. Coba sekarang kita lepaskan dari semua agama. Betul. Kita pakai hati nurani. Anda itu mendukung seseorang yang justru menganggap Anda adalah kekejian di mata Tuhan. Tuhannya mereka. Sekali lagi, saudaraku sayang, siapapun Anda, kalau Anda mendukung Zionis atau Israel, orang Israel menganggap Anda tuh kekejian. Demikian, Ustaz. Ya, padahal orang Yahudi sendiri banyak yang demonstrasi sekarang kan di Israel kan. Demonstrasi tidak sepakat dengan Zionis yang melakukan genosida di mana-mana. Jelas. Baik, demikian, terima kasih. Selamat menikmati hari ini. Terima kasih telah menonton ini. Kami sampaikan barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum. Barakallah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami ada di sebuah masjid yang unik. Ini masjid tempat mimbar untuk sholat Jumat, khutbah Jumat. Jadi posisinya di atas supaya apa? Supaya imam itu khutbah Jumat itu bisa terlihat oleh seluruh jamaah. Nah, ini. Kalau ini tempat untuk naik ke atas tangganya seperti ini, tinggi sekali. Bismillah. Nah, ini sehingga bisa terlihat oleh seluruh hadirin yang sedang khutbah Jumat di sini. Oke, kita turun. Nah, ini menariknya adalah tentang logo ini. Ini logo bintang David di tempat imam mihrab. Nah, ini bentuknya bintang David, yakni logo yang digunakan oleh Israel. Tetapi kalau ini misalnya di Indonesia, ini rame. Tapi ini di Mesir, ini di daerah Luxor, dan tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena mereka tidak menghubung-hubungkan antara logo dengan apapun.
Di beberapa tempat juga banyak, di masjid yang lain di Mesir itu banyak yang seperti logo, tapi tidak menjadi masalah gitu. Ini daerah Luxor dekat Sungai Nil, di mana tumbuh-tumbuhan hijau itu di sana. Ini Mesir, samping dari masjid sawah, di mana sawah bisa tumbuh subur, ada jagung, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan di sini harga buah-buahan jauh lebih murah daripada di Indonesia. Oke, baik. Di masjid ini, di Mesir ini menariknya tidak ada kontak infak, tidak ada kontak untuk sedekah. Jadi saya lihat dari pojok tadi sampai keliling ke sini nggak ada kontak infak. Jadi hanya di Indonesia ya yang masjid ada kontak infak. Ustadz ya? Saya belum ini sih, belum perhatikan setiap masjid apakah ada yang ada kotak amalnya enggak ya. Belum terlalu perhatikan. Tapi saya tadi sudah ngamati dari ujung sampai ujung nggak ada kontak infak. Jadi masjidnya kelebihannya di situ, mandiri Ustadz di sini. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.